Baik, teman-teman media, kita sudah siap. Silakan untuk mempersiapkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini dan tadi barusan kita sudah mendengarkan beberapa paparan dari narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Pak Mustafid, ada Pak Panuju dan Bu Rina. Pak Mustafid dari SDM, Direktur Pembinaan Hulu, kemudian Pak Panuju dari Lemigas dan Bu Rina dari Husky ya. Dari Husky. Nah, diskusi dan paparan tadi itu sangat menarik sekali ya. Saya kira kita semua melihat beberapa hal yang mungkin kita bisa elaborate lebih lanjut dan barangkali bisa kita carikan detail information more than yang sudah tadi dipresentasikan. Sebagai gambaran awal, Bapak Yusak tadi sebagai moderator memberikan satu gambaran yang saya kira kita patut untuk dicermati. Misalnya Pak Yusak menyampaikan di Malaysia itu ada blok yang ditawarkan 250 blok pada tahun 2021. 250 peminatnya company. Ya, 250 peminat ya. Mungkin nanti kita bisa elaborate dan tapi juga tidak sekalah kalau kita lihat dari presentasi dari kemarin juga kita lihat bahwa SDM juga sudah memberikan beberapa effort yang saya kira juga perlu kita perhatikan. Salah satu yang sudah kita dengarkan beberapa kali adalah mengenai beberapa term and condition dari PSI itu sudah mulai berubah dan akan berubah gitu ya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu daya tarik untuk investasi berikutnya. Sangat mencolok saya lihat ya, salah satunya misalnya mengenai FTP cuma 10% misalnya ya, kemudian splitnya juga mulai agak longgar, demikian juga untuk beberapa hal yang lain. Saya kira itu pengantar dari saya, karena teman-teman media tadi sudah mendengarkan semua presentasinya. Mungkin kita langsung saja, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari teman media kami persilakan. Tolong disebutkan nama medianya, nama dan nama medianya. Silakan. Mungkin satu dulu ya, sebagai pemanasan gitu. Mbak Ayu, silakan. Siang Pak, saya Ayu dari Investor Daily. Pak Mustafid mau menanyakan tadi yang dibilang mau merevisi permen ya Pak, untuk agar lebih sederhana di lelangnya dan mengakomodasi unkonvensional. Itu permen yang mana dan mungkin nanti ada timeline nggak Pak, targetnya selesai kapan, isi perubahannya yang signifikan seperti apa. Kemudian tadi Pak Ego mengatakan kalau IRR proyek akan diupayakan untuk minimal 15%. Ada cara-cara khusus untuk mencapai IRR itu dari pemerintah, mungkin ada insentif atau apa gitu Pak. Makasih. Baik, mungkin satu dulu nih untuk pemanasan saja. Pak Mustafid silakan. Terima kasih Bu Ayu ya. Jadi yang pertama untuk revisi permen betul sekarang kita sedang kita buat revisi permen untuk menyederhanakan dari proses yang selama ini sudah berlangsung. Jadi permen ini ditujukan untuk satu proses konvensional dan non konvensional. Jadi kita sudah tidak memisahkan lagi secara regulasi terkait konvensional dan non konvensional. Itu pertama, simplifikasi. Kemudian yang kedua, ada proses juga ketika non konvensional itu dimiliki potensinya oleh existing kontraktor, itu tidak perlu seperti yang lalu, jadi harus mengikuti regulasi yang terpisah, ada mekanisme harus dari studi bersama, kemudian proses lelang gitu ya. Nah yang ini sekarang nanti kita akan bisa melalui hanya amendment saja, jadi existing bisa mengambil untuk non konvensional. Yang pertama melalui studi juga oleh yang bersangkutan gitu ya, nanti diatur bahwa
untuk K3S yang memiliki potensi non-konvensional diminta untuk melakukan kajian, dan kajian itu akan menentukan apakah akan berlanjut atau tidak. Nah, ketika memang akan secara keekonomian mau di-develop, itu nanti akan diperlukan hanya amendment saja. Kemudian yang kedua akan diterapkan TNC yang berbeda gitu ya. Yang tentunya kalau non konvensional tidak bisa diterapkan konvensional selama ini ya. Jadi tentunya lebih kalau kita tahu bahwa non konvensional itu lebih susah ya, lebih kompleks. Jadi tentunya splitnya akan lebih bagus terhadap kontraktor dibandingkan yang existing. Itu yang pertanyaan dari permen revisi. Dan timelinenya sebenarnya kami sudah cukup jauh nih Bu Ayu ya. Jadi sudah sampai ke proses harmonisasi. Hanya memang kalau permen sekarang kan harus mendapat persetujuan juga dari Presiden, dan sekarang lagi proses untuk ke sana melalui Sekam. Jadi kita harapkan nanti akhir tahun ini sudah bisa rilis sehingga bisa diterapkan untuk investor yang berminat terhadap MNK, khususnya memang terus terang nih Pak ya, kita kan lagi sama-sama concern di Rokan ya, di Rokan kan punya potensi itu. Nah, ini salah satu yang akan kita coba untuk implementasi dari permennya di Rokan. Itu pertanyaan pertamanya Bu ya. Kemudian kalau yang kedua 15% IRR. Jadi ini memang target dari pemerintah, artinya bahwa ada dua sisi ya. Yang pertama bahwa insentif itu dari lingkupnya Kementerian SDM itu seperti perubahan split, FTP, depresiasi percepat itu ya, kemudian 2MO, holiday gitu. Di sisi lain kita juga mengharapkan insentif yang di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, salah satunya fasilitas perpajakan. Nah, dari situ menjadi benchmark kita supaya negara kita ini menjadi daerah yang menarik untuk dimasuki oleh upstream. Dan kami sepakat untuk mempropos menjadi PR bersama antara SDM, Kementerian Keuangan, dan instansi lain menuju ke paling tidak 15% IRR, sehingga akan menjawab pertanyaan dari investor bahwa keekonomian di Indonesia itu lebih bagus tuh. Itu poinnya Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mustawid. Jadi kan dulu kan ada beberapa permen ya, MNK sendiri, lalu yang konvensional sendiri, sekarang di merge gitu ya seolah-olah ya. Oke, di merge ya. Di merge disederhanakan ya. Oke, baik. Saya kira ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Selamat sore semuanya, saya Intan dari Republika. Indah dari Republika ya? Intanan Pak. Hah? Intan. Oh, namanya ganti? Loh, dari kemarin masih Intan iya, Pak. Oke. Izin mau nanya ke Ibu Bu Rina soal gimana kalau tanggapan dari Husky melihat seperti apa lelang tahap 2 yang kemarin ditawarkan sama pemerintah. Apakah berminat dan seperti apa gitu pandangannya. Terus tadi kalau di paparan kan juga banyak dibahas soal insentif dan support yang dibutuhkan oleh K3S untuk bisa meningkatkan produksi dan menambah eksplorasi. Terus juga kaitannya dengan non konvensional juga gimana tanggapan soal tersebut dari Husky. Terus yang kedua Bu, kan sekarang juga lagi seluruh dunia juga kan isunya adalah net zero emission seperti itu. Dan beberapa diskusi dari kemarin kan juga mengerucut kepada sisi US itu ya Bu. Nah itu Husky seperti apa gitu melihat proyek sisi US itu, apakah juga akan menjalankan proyek-proyek serupa atau seperti apa terobosannya, di satu sisi tetap bisa memproduksi gas tetapi juga bisa mengurangi emisi seperti itu. Udah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Intan. Silakan Bu. Oh iya. Bu, tolong. Enggak, kurang dekat aja. Ya. Oh iya. Jadi ya. Agak geser boleh. Ya, silakan. Pak Nunju maunya dekat saya.
Jadi tanggapan atas yang WK2 itu kan ada 8 area yang ditawarkan ya, 4 melalui direct offer dan 4 lagi melalui mekanisme regular bidding. Nah, kalau kita tadi seperti yang saya sudah sampaikan waktu saya presentasi bahwa biasanya kalau company itu punya fokus area kan. Dan kalau dilihat fokus areanya Husky di Indonesia itu kita mostly kita beroperasi di Jawa Timur, di cekungan Jawa Timur, East Java Basin. Husky saat ini kan operating kita punya joint venture yang namanya Husky Sinok Madura Limited di Madura Strait. Sebelumnya Husky mengoperasikan WK yang bernama Anugrah, tapi sudah kita kembalikan ke pemerintah karena setelah 6 tahun menurut kita prospectivity-nya tidak begitu bagus, jadi kita tidak melanjutkan. Dan sebelum-sebelumnya kita juga pernah mengoperasikan 2 blok eksplorasi di Jawa Timur. Nah, kalau kita melihat blok yang ditawarkan kemarin yang di Jawa Timur memang ada, tapi kebetulan itu joint study. Jadi dengan jujur saya mau menyatakan bahwa kalau yang dari hasil yang kemarin kami kayaknya tidak akan melihat karena kebetulan blok yang ditawarkan kami yang ditawarkan di blok di bid round kemarin yang 2 yang ada di Jawa Timur kebetulan adalah dari joint study, jadi itu direct offer. Agak sulit biasanya kalau udah direct offer itu biasanya langsung pasti company yang melakukan joint study yang bisa masuk ke sana. Dan sebelumnya Husky yang di round 1 kan sudah ya Pak Mustafid ya, jadi sudah jadi pemenang yang di lelang yang ke-1 kemarin dengan WK Liman yang akan ditandatangani secepatnya ya Pak ya. Tapi kalau ya tadi itu kembali ke masalah apa yang ditawarkan oleh pemerintah, ya saya melihatnya ya selama ini saya komunikasi dengan migas gitu ya, dari terms yang ditawarkan itu memang dari pihak pemerintah ESDM dan migas sudah sangat berusaha untuk membuat itu semenarik mungkin, dan saya akui bahwa perubahan yang ada itu dibandingkan yang dulu ya signifikan. Kita punya fleksibilitas untuk memilih kontrak antara PSC antara cost recovery atau growth split. Kita punya FTP itu berkurang, terus ada full price DMO, tidak ada relinquishment, dan ada insentif lainnya seperti dari 27 dan 53 di tahun 2017. Tapi ya itu karena ini kompetisinya luar biasa sulit. Yang budget yang dialokasikan untuk eksplorasi semakin kecil. Jadi walaupun migas sudah melakukan perbaikan, namun perbaikan itu masih harus terus diperlukan kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain seperti tadi Pak Yusak menyebutkan Malaysia. Nah, Malaysia itu dari sekitar, saya lupa jumlah bloknya kalau nggak salah 20 blok, tapi katanya ada 250 company kan yang melihat, dan sebetulnya kalau kita bandingkan termsnya, ya Malaysia memang improve, Indonesia juga improve, tapi yang luar biasa dari Malaysia adalah packagingnya itu lah. Waktu mereka menawarkan itu, melaunch itu, saya juga mengikuti bid round itu, maksudnya mengikuti itu following, mengikuti perkembangannya. Saya rasa Indonesia harusnya bisa seperti itu. Cuma ya itu masalah kemasannya Malaysia itu jauh lebih menarik. Dan promosinya itu yang luar biasa. Nah, sementara untuk net zero, CCUS dan jadi setiap company itu biasanya punya target sendiri, emission target. Kalau untuk company saya kebetulan kita punya target yang namanya 30 by 30, itu 30% reduction emission by 2030. Itu target kita. Jadi semua proyek yang CO2 tentunya kita sudah menyatakan tidak akan venting lagi. Dan kalau misalnya nanti di WK kita yang baru di WK eksplorasi Liman kita menemukan cadangan, dan itu merupakan cadangan gas yang memang ada kemungkinan akan punya kandungan CO2 karena terletak di East Java Basin. Tentunya kita akan sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah supaya kita bisa melakukan CUS dan CCUS di sana. Jadi itu yang kelihatannya sedang diusahakan ya oleh ESDM bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meregulasi bagaimana caranya supaya CCUS itu bisa dilakukan dengan
dengan cara yang ya apa ya bisa dibilang kita perlu insentif lagi untuk melakukan CUS dari CCUS karena begitu kita ngomongin CCUS development budget kita itu dikali 2. Jadi kalau misalnya kita punya project yang tadinya cuma $100 juta atau cuma 1 billion, begitu kita harus melakukan CCUS itu pasti kita akan keluar 2 billion. Jadi itulah yang akan sangat mempengaruhi keekonomian suatu project dan di situ nanti kita mengharapkan adanya regulasi yang kondusif lah untuk mendukung penerapan teknologi CCUS dan CCUS. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rina ya. Bu Rina ada pertanyaan tambahan itu. Kalau Ibu mengatakan fokus di Surabaya itu, kenapa di Surabaya pilih tidak yang lain ya? Bapak saya dari sana. Ya. Tapi itu akan ada alasan apa geologi atau apa East gitu? Java Basin itu gimana ya? Kita sebagai explorer itu kan maunya biasanya di mature area yang resikonya bisa dibilang lebih rendah karena kita sudah tahu seperti apa daerahnya, establish gitu. Jadi ya playnya. Udah dikenal dengan baik gitu ya. Iya, kita udah jadi low risk lah Pak, kita nyari low risk zaman sekarang ini. Nah ini sebelum ke media mungkin Pak Panuju tadi menceritakan banyak hal mengenai potensi-potensi ya Pak ya. Dan kelihatannya potensi ke timur kan cukup besar ya. Mungkin Bapak bisa elaborate di Indonesia bagian timur itu kira-kira seperti apa? Terima kasih Pak. Di Indonesia Timur ini potensinya sebenarnya luar biasa Pak. Cuma memang dibandingkan dengan Indonesia Barat, kalau di Indonesia Barat itu kan cenderung ke oil front Pak ya. Sementara kalau untuk Indonesia Timur itu lebih ke gas front. Problem di Indonesia Timur itu adalah terutama infrastruktur Pak. Kemudian deep water juga yang menyebabkan di sana ini eksplorasi menjadi high risk. Tapi kalau untuk potensi migasnya sendiri ya di Indonesia Timur itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan itu ya, jadi di Indonesia Barat ya untuk menemukan katakan itu setingkat 1 BBOE ya perlu ratusan ya. Di Indonesia Timur itu hanya 30 aja bisa mencapai 1 billion barrel oil equivalent. Problemnya itu hanya tadi, jadi memang di sana gas ya, terus marketnya juga agak susah. Tapi saya kira dengan kebijakan baru ya yang diambil oleh pemerintah ya, dan infrastruktur juga sudah mulai dibangun di sana, kemungkinan nanti Indonesia Timur juga dapat lebih berkembang gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Uni. Silakan dari teman-teman media kalau ada pertanyaan lagi. Ya silakan. Dari dengan Rio Dunia Pak, Energi. Dunia Energi Pak. Pertama ke Pak Mustafid mungkin. Tadi Bapak menyinggung terkait permen yang MNK itu Pak. Itu di Rokan bagus potensinya Pak. Apakah memang dedicated buat memfasilitasi mitra Pertamina di Rokan? Karena memang yang sebelumnya saya juga dengar memang mau digarap MNK di Rokan itu cuma ya itu dia terbelit dari urusan regulasinya. Terus yang kedua ke Bu Rina, kalau Husky sendiri melihat target 1 juta barel dengan adanya harga minyak, kondisi minyak global juga perkembangan net zero emission ini, gimana Bu melihatnya Bu Husky? Apakah memang masih relevan, possible atau seperti apa melihatnya? Itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Silakan Pak Mustafid untuk MNK. Terima kasih Pak Rio. Jadi memang kalau boleh saya sampaikan sebenarnya rencana revisi permen ini sudah cukup lama ya. Jadi salah satunya yang trigger adalah usulan dari K3S melalui IBA juga bahwa skema rezim yang dulu terpisahkan antara MNK dengan konvensional itu menyulitkan gitu ya, karena sebenarnya secara lokasi kan di surface-nya sama ya, cuman dari sisi posisi kedalaman saja kalau yang MNK itu lebih dalam, kemudian yang konvensional di atas, sehingga revisi ini adalah merupakan usulan atau
semacam aspirasi dari teman-teman K3 SNABE yang di-capture oleh pemerintah. Nah, kebetulan saja nih Pak Aryo, memang saat ini ada yang harus kita garap di Rokan. Nah, itu sekaligus untuk mempercepat proses revisi, sehingga salah satu yang nanti akan kita terapkan adalah untuk pengusahaan MNK di Rokan. Demikian. Terima kasih Pak Mustafid. Bu Rina, mengenai 1 juta barrel, apakah masih relevan dari sisi Husky? 1 juta barrel itu yang mau saya soroti adalah komentar dari Pak Dwi kemarin bahwa kita perlu investasi sekitar 178 billion ya dalam waktu 10 tahun ini untuk bisa mencapai 1 juta barrel di tahun 2030. Sementara tadi presentasi saya, kalau saya nggak salah menyebutkan yang data dari Woodmac, itu global upstream funding, global upstream capital untuk tahun 2021 itu ada di angka sekitar 30 billion. Berarti kita memerlukan separuh dari investasi upstream, dana investasi upstream di global untuk ditarik ke Indonesia. Jadi itu sebagai gambaran betapa kita itu punya tugas yang sangat besar untuk bisa mewujudkan 1 juta barrel. Jadi kalau kita bisa dengan modal dengkul mungkin enak ya, tapi ini kan kita memang perlu, ini adalah capital heavy industry yang kita sangat perlu capital. Nah, kalau misalnya itu nggak ada, akan sangat sulit untuk menjalankannya. Jadi itulah yang kenapa kita masih tetap perlu menarik investasi untuk masuk ke sini. Kalau dari sisi potensi geologi dan misalnya kita mau ngomongin reservoir, brownfields tadi, dan misalnya undiscovered resources yang belum diproduksi, dari sisi teknikal masih bisa dilakukan. Yang jadi masalah yang paling besar sekarang adalah investasinya. Tapi dari sisi potensi, Indonesia harusnya bisa. Terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara dengan potensi 1 juta barrel itu ada ada barangnya ya. Tetapi nanti kalau bicara bagaimana monetisasi, mungkin Bu Rina punya aspek pandangan yang sudah disampaikan mengenai investasi. Tetapi mungkin detailnya kenapa dan bagaimana akan lebih lengkap kalau nanti ditanyakan ke Pak Beni. Karena Pak Beni punya beberapa strategi yang barangkali dari sisi SKK Migas dan pemerintah itu agak berbeda dibandingkan investor ya. Kita punya paling nggak ada 4 aktivitas yang pasti kita akan lakukan dengan beberapa macam strategi yang lain. Mungkin kalau yang poin ini itu poinnya Pak Bu Rina, tetapi nanti lebih detail lagi saya berharap teman-teman media bisa mewawancarai Pak Beni Rubiantono untuk mendapatkan full picture gitu ya, full picture. Gitu. Saya kira itu. Ada lagi, silakan. Silakan, ya. Oh, mungkin bisa silakan Pak. Jadi kita kan melihat bahwa sekarang ini pemerintah sangat fokus Pak ya ke eksplorasi di bidang minyak ya dibandingkan gas. Sementara kalau kita melihat teknologinya sebenarnya seperti di Turkmenistan itu ya, itu kan sudah ada teknologi untuk mengkonvert itu dari gas itu menjadi gasolin Pak. Jadi ini kan bisa sangat secara signifikan ya, itu mengurangi ekspor gasolin lah dari luar ke dalam gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus mengesampingkan mulai sekarang antara minyak dan gas, karena pada akhirnya ya, ini jika teknologinya nanti sudah dikembangkan di Indonesia, jadi penemuan gas ini juga bisa dikonversi Pak menjadi minyak lah ya, gasolin ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu. Jadi kira-kira itu yang harus dilakukan pemerintah Pak. Jadi pembangunan infrastruktur ya untuk konversi tersebut ya. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini bagus sekali saya kira, masukan bisa kita catat lah ya. Baik, mungkin 1-2 pertanyaan lagi kalau ada. Pak izin Pak. 1-2 pertanyaan. Konfirmasi Pak. Ya. Ke Pak Mustafid. Ya, infonya mau ada perpres untuk pemangkasan izin untuk khusus hulu migas Pak. Kemarin info dari Pak Fatar, itu sejauh ini emang seperti apa Pak persiapan atau penerbitannya? Silakan Pak, silakan.
Baik, terima kasih Pak Rio. Sebenarnya ini kerja bersama ini kami dengan SKK ya, dan lebih ke apa namanya, lebih ke domainnya SKK karena memang embrionya adalah ODSP. Jadi ODSP ini kan ketika melakukan koordinasi untuk perizinan kelihatannya terkendala banyak hal. Nah kemudian diangkatlah menjadi isu di kementerian. Nah saat ini memang kita sedang bersama-sama nih Pak Rio ya dengan SKK, dengan akademisi dan teman-teman unit lain mencoba membuat suatu apa namanya solusi ya, problem solving terhadap terkendalanya proses perizinan yang saat ini. Sementara di sisi lain kita memerlukan percepatan untuk bisa mendukung kegiatan tadi menuju 1 juta barel. Nah kalau proses saat ini memang masih dalam pembahasan Pak Rio antara akademisi kami Migas dan dengan SKK Migas. Ini masih intens dan kita nanti bentuknya kami harapkan sih Perpres itu akan koordinatif ya, fungsi koordinasi karena memang SDM tidak bisa mengatur kementerian lain. Jadi kita lebih meminta kepada kementerian lain bisa berkoordinasi dalam percepatan perizinan. Itu yang akan kita bentuk. Demikian. Ya, saya kira betul Pak. Jadi selain itu memang kalau kemarin kita mendengarkan presentasi dari PKPM juga Pak Arif ya, Pak Aris itu juga akan ada istilahnya koordinasi yang lebih intens lagi Pak. Jadi memang nanti ODSP memang sudah ada di SKK Migas saat ini. Dengan di ODSP ini kita mempercepat proses tapi di internal. Tapi mestinya ada di lembaga-lembaga lain mestinya bisa dipercepat juga dengan adanya BKPM, lalu Perpres nanti yang akan sedang disiapkan. Itu semua akan menjadi mempercepat semua proses perizinan di hulu migas ini. Saya kira ada satu pertanyaan lagi saja, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, terima kasih banyak kepada Bu Rina, Pak Tunjung, Pak Nuju, sorry Pak, dan Pak Mustafid. Terima kasih banyak dan ya. Terima kasih banyak teman-teman media. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi.